Iya, waalaikumsalam. Boleh, silakan masuk. Izin masuk ya, Bu. Iya. Boleh, nyaman kita mau duduk di mana sebelah kita? Di sini aja, Bu. Oke. Oke, selamat datang kita. Ya, terima kasih, Bu. Tadi kita udah janjian ya via Iya. WA. Gimana perjalanan Nita tadi? Alhamdulillah, Bu. Tadi itu lumayan lah gitu. Tapi di depan sana itu tadi kesasar tadi, Bu. Oh Sana iya. jalan gitu. Pakai apa Nita kesini? Sama ojek, Bu. Ojeknya tukang ojeknya kurang konsentrasi. Oh alah. Jadi kita kesini naik ojek tadi ya. Gimana? Panas nggak di luar tadi? Panas banget, Bu. Ini udah keringatan, Bu. Iya. Bagaimana keadaan Nita sekarang? Sekarang alhamdulillah sedikit lumayan lah, Bu. Oh iya. Tadi sebelum kesini apakah ada kegiatan Nita? Ada, Bu, dari subuh tadi lagi kegiatannya, Bu. Iya, terus apa aja kegiatan yang kita lakukan? Kegiatan, Bu, pagi tadi itu ya seperti anak kos lah, Bu, bersihin kos gitu. Iya. Nyuci juga tadi, setelah itu buat lanjutin tugas, Bu, buat video. Terus ya keinget lah kita sama ibu gitu, tahu Iya. ibu tak chat, ada nggak ibu waktu gitu kan? Iya. Ternyata ada Ada ya. ya gitu. Makanya tak kesini gitu, Iya. izin sama ibu. Iya. Tadi kan kita kesasar nih, sampai mana aja kita tadi? Kok bisa sampai kesasar? Itu mungkin kita kan sekali itu pernah kesini, Bu. Nah, Pak ojeknya nggak tahu itu tempat kosnya yang mana Oh, gitu. iya. Beliau kira yang di atas, yang di Oh. kampus atas gitu kan, Bu. Di turun lagi ke bawah terus Iya. ke sini lagi. Iya. Oh, jadi kenapa kita sampai mau kesini buat janji sama ibu? Itu, Bu, mau cerita dikit Mm-mm. gitu. Mungkin karena nggak ada lagi tempat cerita Iya. sama siapa sih gitu. Makanya tadi ingat ada ibu, Iya. makanya cobalah kita sharing sama ibu gimana menurut ibu nanti. Jadi kita kesini karena ada sesuatu yang mengganjal di hati kita gitu. Iya, Bu. Kita udah tahu apa yang akan kita laksanakan sekarang? Bercerita sama ibu. Bercerita. Ini bukan sekedar bercerita aja. Nanti ibu jelasin sedikit apa kegiatan kita gitu. Ini kegiatan kita namanya konseling hidup yang dilakukan secara berdua. Jadi kita duduknya face to face. Nah, kita jangan takut untuk bercerita ya. Ya. Oke, Bu. Nah, di sini juga ibu berharap kepada kita bersukarela untuk bercerita, terbuka, terus kita jangan takut untuk bercerita karena di sini kita menyimpan apa yang kita ceritain tidak bakal dibawa keluar gitu. Oke, tadi kita bilang kalau kita sekarang lagi apa namanya, lagi agak kurang gitu. Boleh kita cerita dari mana gitu? Mungkin karena kita kan kita kan tidak sempurna, Bu. Iya, Mungkin betul. dalam keluarga kita beruntung, tapi masalah pertemanan kita tidak beruntung. Betul. Mungkin kita tidak beruntungnya dalam masalah pertemanan, Bu. Kita merasa kita tuh tidak pernah cukup untuk teman kita gitu, Bu. Iya, betul. Dekat sebentar ternyata mereka udah dekat sama yang lain. Kita tuh sifat orang yang cemburuan, Bu. Bukan hanya ke pasangan mungkin, tapi ke semua orang, mungkin ke keluarga kita juga cemburu. Misalnya ibu ta lebih dekat sama adik ta atau kakak ta, kita cemburu juga gitu. Tapi karena di kos ya sekarang kan, Bu, kan kita itu otomatis berteman. Ternyata kita tuh merasa teman kita tuh tidak pernah cukup dengan kita, Bu. Iya. Sedangkan kita mensatukan dia tuh cuma satu-satunya, tapi kita ngerasa dia tuh salah satukan kita, Bu, gitu. Iya. Terus bagaimana dengan teman kita itu? Mungkin dia tidak tahu bagaimana sifat kita yang dalamnya, yang kita cemburuan mungkin meskipun itu enggak cowok lah, Bu, gitu. Meskipun dia teman cewek juga gitu, tapi kita cemburu mereka dekat gitu. Sedangkan awalnya yang membuat mereka dekat itu pun kita juga, Bu, gitu. Ternyata kita yang terasingkan jadinya. Oh, berarti di sini kita agak cemburu sama teman kita. Iya, Ya. Bu. Di sini kita kuliah atau bagaimana? Kuliah, Bu. Kuliah. Jadi kita sekarang ngekos ya. Iya. Di kos kita ada berapa orang? 2 orang, Bu. Bagaimana hubungan kita sama orang di dalam kos kita? Yang di kos itu kan kami beda kelas, Bu. Hmm. Dan dia juga rumahnya agak dekat dari kos gitu.
Jadi setiap hari Kamis dia pulang, hari Minggu balik lagi. Iya. Berarti berarti kalau di kos kita bertiga ya. Kalau sama teman yang di perkuliahan bagaimana? Yang di perkuliahan itu yang itulah Bu, mungkin ini juga salah satunya karena kami nggak sejalan juga sedikit Bu itu. Kita yang lebih suka sedikit ke organisasi, dan dia tidak ada di organisasi gitu Bu. Jadi kami berbeda. Mungkin dari situlah hubungan kami agak pecah gitu. Dan sampai kita merasa kalau kita tuh nggak pernah cukup untuk dia gitu Bu. Sampai mereka pergi keluar nggak pernah ngajak ta gitu Bu. Sampai kita pernah ketemu sama mereka berdua di jalan. Sampai mereka masukin SW lagi makan Bu, mau masuk ke status gitu. Dengan diri kita yang dulunya begitu akrab, dan dulu ada yang pihak satu tanya sama ta keluar yuk, dan kita nanya sama pihak yang kedua gitu, ngajaknya gitu. Kita tidak ingin adanya kecemburuan antara mereka berdua. Ternyata hal yang kita lakuin untuk tidak ada cemburu antara mereka tuh ternyata kita yang terasingkan jadinya Bu gitu. Berarti kita berteman di kuliahnya ada 2 orang gitu. Iya, jadi sebenarnya ada 6 orang Bu, tapi yang lain tuh di rumah. Tinggal kami bertiga di kos, yang tinggal di kos dengan kos yang berbeda. Iya. Tuh kalau ada janjian dia menghubungi kita, pasti kita hubungi ke teman yang kedua gitu. Ayo kita keluar hari ini, teman yang satu ini ngajak gitu. Tapi ternyata ketika mereka berdua ingin keluar, mereka tidak pernah menghubungi kita atau hal macam apapun Bu. Kita merasa diri kita ini kurang apa sih, kurang ta, apakah tidak ada orang yang merasa cukup untuk diri kita saja gitu Bu. Mungkin cerita sedikit dari kita gitu. Berarti kita berdua, berarti kita bertiga ya, gabung yang sama-sama ngekos. Jadi kalau kemana-mana tuh kita selalu bertiga biasanya. Jadi sekarang kita sendiri aja gitu. Kalau yang awalnya kita berteman sama yang kan tadi berenam ya, itu dari awal perkuliahan atau bagaimana? Awal perkuliahan. Kenalnya di perkuliahan, awal pertemuan, perkenalan. Nah, disitulah kami merasa sefrekuensi, searah gitu Bu. Jadi kami menjalin pertemanan gitu di sana. Ternyata semakin kesini Bu, kita merasa kita tuh tidak pernah cukup untuk mereka. Ternyata mereka sudah janjian di kos yang ini dan kita tidak tahu Bu. Berarti kita dari jurusan apa? PGMI Bu. Berarti kita berenam tadi ya. Iya. Terus kan berenam nih sempat bertiga tuh di mana juga ketemunya, atau di PBAK atau di mana? Satu orang di PBAK dan satu orang itu di kelompok pertama di semester 1. Di awalnya bagaimana pertemanan kita sama yang itu ya, yang PBAK ya? Yang PBAK tuh karena kemarin dulu itu kami berempat Bu, tapi dua lagi beda kelas dan kami berdua sekelas gitu. Kami memang dari awal tidak terlalu dekat, tapi cuma kayak teman perkenalan aja karena dari tempat yang berbeda-beda Bu gitu. Tapi sampai sekarang pas sudah mulai kuliah udah mulai dekat, sampai sekarang mungkin karena kita kadang ada juga organisasi yang lain Bu gitu. Makanya kita tersingkir juga jadinya. Tapi kita kalau mereka mengajak mau keluar atau mau apa, kita tidak pernah nolak mereka Bu gitu. Tapi kenapa sekarang kita kayak seolah-olah dilupakan, kita seolah-olah tidak cukup untuk mereka gitu Bu. Untuk hubungan kita sama yang teman waktu yang sekelompok ini bagaimana? Yang sekelompok ini dulu kami tuh dekat banget Bu. Sering nelpon juga gitu, saking dekatnya kami. Ini itu pokoknya kami dekat banget. Tapi sekarang itu mungkin dia kosnya tuh lebih dekat sama pihak yang kedua ini Bu gitu. Jadi biasanya yang dihubunginya kita nantinya pergi ke kosnya gitu, baru pergi ke sama-sama keluar. Tapi akhir-akhir ini kita tidak pernah dihubungi Bu, di telepon atau di chat duluan nggak pernah gitu. Nah, sebelum berteman sama yang bertiga ini berenam ya tadi ya, apakah ada teman
eh, waktu zaman dulu, zaman kita SMA, bagaimana, ada nggak yang kayak gitu juga? Ada sih Bu. Dulu tuh kan Bu, pas di pondok masa-masa SMA juga Bu, kita tuh kehilangan satu teman kita. Dia pergi ke tempat sekolah lain. Jadi tinggal kita sendiri. Nah, setelah tinggal kita sendiri itulah kita tidak pernah merasa cukup untuk seseorang. Pasti kita selalu disalah satukan gitu Bu. Kalau ada kita ada aja, kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu Bu. Tapi itulah yang terasa bagi kita dalam pertemanan. Berarti kita sekarang merasa jadi second chance ya, Iya, gitu ya. itulah Bu. Berarti tadi kan kita bilang kita sekarang kayak mau pergi, apa namanya tuh, kayak mau pergi ke tempat sesuatu tuh jarang mereka untuk mengajak kita Iya, gitu. jadi itulah Bu. Jadi kita sering sendiri-sendiri, sering kita kuliah pergi sendiri aja sekarang lagi Bu, nggak ada dihubungi gitu. Sempat kita hampir terlambat kita pergi ke kuliah Bu, karena nggak ada, kata mereka tuh yang belum siap gitu. Ternyata kita yang ditinggal. Itulah Bu. Jadi sampai di kelas ya, gimana sih seseorang nggak kecewa dengan sikap teman kita yang seperti itu Bu gitu. Jadi kita pernah curhat sama seseorang yang kita merasa dekat juga Bu, dan mereka tuh mengatakan kalau kita tuh kurang bersyukur gitu. Jadi kita bersyukur kok Bu gitu, tapi karena diri kita yang merasa kita tuh kurang cukup untuk mereka tuh yang bikin kita tuh bertanya-tanya apa sih kurangnya kita gitu. Apa sih yang kita lakukan sampai mereka tidak menghubungi kita lagi, sampai mereka tidak mengajak kita lagi, atau mereka bisa bersenang-senang tanpa kita gitu, tidak mengingat kita. Kalau ada sesuatu yang perlu dibeli di urusan perkuliahan, mereka tuh tidak pernah nanya kita udah beli atau belum Bu gitu. Jadi nggak ada kita tuh terpikir. Jadi ada dan tidak adanya kita tuh bagi mereka tuh hal yang biasa saja Bu gitu. Oke, sampein kalau kita sering nih ditinggalin teman-teman kita, sering tidak diajak oleh teman-teman kita. Bagaimana perasaan kita jika itu terjadi kemarin gitu? Untuk kecewa pasti kecewa Bu gitu. Karena orang yang kita satu-satukan dalam pertemanan, orang yang selalu kita ingat dalam hal apapun, apapun lah itu Bu gitu. Kita makan ini pasti kita ingat sama dia, kita ngomongin mau nggak ini gitu. Kalau mau beli sesuatu untuk keperluan kuliah pasti kita tanya udah punya nggak, kalau nggak sekalian tak beli ini gitu Bu. Tapi ternyata mereka malah baik-baik saja tanpa tabu gitu. Kalau kecewa banget tabu itu, sakit rasanya. Orang baik-baik saja tanpa tabu gitu. Kita orangnya cemburuan, tidak hanya kepada pasangan, tidak hanya kepada keluarga, baik itu teman dekat kita gitu Bu, pasti kita merasa cemburu juga Bu gitu. Misal kalau kita merasa kecewa, cemburu atau lainnya, apa yang kita lakukan gitu? Kita orangnya kita orangnya suka berpikir Bu gitu. Karena pikiran kita yang terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu yang kita pikirkan Bu gitu. Itu membuat kita sakit kepala karena kita memikir kenapa sih, apa sih yang terjadi, apa sih yang kurangnya dari kita Bu gitu. Itu membuat kita sakit kepala, stres, dan sesak rasanya di dada Bu gitu. Tanpa sadar kita pernah suatu ketika semuanya sudah muak sekali kita dengan semua rasa yang kita rasakan Bu, kepala kita udah sakit mau pecah, rasa sesak di dada tidak juga hilang Bu itu. Tanpa sadar kita mencari pisau dan kita melukai diri kita Bu gitu. Kita merasa lebih baik kita merasakan perihnya rasa sakit di fisik kita Bu, daripada kita harus memikirkan, harus merasakan sesak di dada kita Bu gitu. Boleh tarik nafas dulu kita,
Oke. Bagaimana? Bisa kita lanjut cerita kita? Atau masih mau melegakan dulu perasaannya? Boleh. Gimana? Atau mau lanjut dulu? Lanjut Bu. Oke, boleh. Boleh diceritakan lagi bagaimana kejadiannya kok kita bisa melukakan diri kita sendiri sampai kayak gitu gitu. Kita sudah kenal dengan melukai diri kita tuh udah dari lama Bu gitu. Karena masalah kita merasa kurang dari siapapun itu udah lama juga Bu. Tapi dulu karena kita tinggal di asrama, kita terbatas melakukan hal itu karena itu akan mudah dicurigai dan kita tidak mau orang lain tahu akan perbuatan tabu itu. Tapi dulu itu kita sering mengalihkan rasa sakitnya itu dengan makan yang pedas-pedas, kan kita punya asam tubuh itu, asam lambung gitu. Dengan kita makan yang pedas-pedas, dengan kita makan pasti mereka bangkit sakit perut kita tubuh gitu. Di itu udahlah kita memikirkan rasa sakit perut kita memikirkan rasa perih luka yang kita ciptakan sendiri daripada kita harus menahan air mata kita harus menahan hati kita untuk sesak, menahan kepala kita untuk berpikir Bu gitu. Dan kita tahu ini salah gitu Bu. Setelah kita melakukan, setelah kita lega pun kita merasa perbuatan kita ini salah. Tapi ketika ada masalah lagi Bu, kita kembali lagi dengan cara kita menenangkan diri kita Bu gitu. Karena pernah kita cerita sama orang, kita menyuarakan isi hati yang kita pendam Bu. Bahkan orang tuh berpikir kalau kita tuh kurang bersyukur Bu. Sedangkan yang kita mau tuh mereka mengerti dulu akan diri kita. Nanti ketika kita tenang baru mereka nasihati gitu. Tapi kita tidak pernah mendapatkan hal itu ketika kita bercerita sama orang lain Bu. Yang mereka katakan kita udah sempurna, kita tuh cuma kurang bersyukur gitu. Jadi tidak ada kita mendapatkan jalan keluar dari apa yang telah kita ceritakan. Hal itu membuat kita semakin kita berpikir orang tidak pernah ngerti dengan diri kita, dan itulah membuat kita terus ketika ada masalah cara kita menenangkan diri kita tuh dengan hal yang merusak diri kita Bu gitu. Berarti ini udah sangat lama kita lakukan ya. Apakah ada yang tahu selain yang kita kan ceritanya sama ibu? Nah, apakah ada yang tahu gitu dari ibu gitu? Tidak Bu, karena kita tidak pernah menceritakan siapapun ke orang lain. Karena apapun yang kita ceritakan ke orang lain itu pasti menurut pendapat mereka tuh tidak kita yang mungkin kita akan cari perhatian untuk mereka, ataupun mereka yang mengatakan kita kurang bersyukur atau apa Bu gitu. Sedangkan yang terperlukan mereka tuh ngerti dulu gitu, memposisikan diri mereka kayak diri kita gitu. Baru nanti kalau udah tenang kita cerita, udah siap kita cerita. Kalau mereka ingin kasih nasihat boleh gitu, tapi kita tidak pernah mendapatkan hal itu Bu. Jadi kita tidak pernah tenang kalau bercerita sama orang, dan itulah cara kita untuk menenangin diri. Dan sekarang tiba masanya kita cerita sama ibu, karena kita jujur Bu, kita nggak mau lagi malah membuat perlakuan sesuatu yang merusak ke diri kita yang akan terus berlanjut nantinya Bu itu. Kita ingin apa yang kita lakukan sekarang untuk menyelesaikan masalah itu udah hilang gitu, tidak lagi seperti itu kita menyelesaikan masalah. Makanya kita chat ibu, tanya gimana waktu ibu ada nggak untuk kita sharing sama ibu. Bagaimana dengan orang tua Ita? Apakah tahu juga dengan kejadian ini? Tidak Bu, kita tidak pernah menceritakan kepada mereka.
karena kita tidak mau buat mereka itu sedih Bu. Biarlah mereka tuh tahu kita baik-baik saja, kita bahagia di sini dan kita senang di sini Bu gitu. Karena kita tidak pernah menceritakan hal-hal yang jelek atau hal yang menyedihkan kepada mereka, karena tidak hanya kita yang akan mereka pikirkan nantinya Bu gitu. Berarti sangat-sangat lama ya ini terjadi untuk kita, sampai melukakan diri kita, sampai merusak diri kita sendiri gitu. Kita sempat menyampaikan kalau orang tua kita tidak tahu kan. Bagaimana dengan teman-teman kita? Apakah dia tahu dengan kejadian kita sering melukai diri kita ini? Pernah tahu mereka Bu. Itu pun dulu tuh mereka ada main ke kos gitu Bu. Dan mereka melihat bekas sayatan di tangan tabu. Mereka tanya itu kenapa. Ta jawabnya dengan senyum aja Bu, nggak ta ceritain karena bagi kita tuh kan hal personal Bu itu. Dan sampai sekarang untuk kejelasan itu sayatan itu, bekas sayatan itu kenapa sampai sekarang pun mereka tidak ada yang tahu Bu, karena emang kita yang menyembunyikannya Bu. Apakah pernah mereka bertanya-tanya kenapa kita sampai melukai diri gitu? Pernah Bu, itu mereka nanya kok kayak gitu musim, nggak boleh sing gitu. Mereka tuh cuma mengatakan tidak boleh gitu Bu, tanpa mereka tahu apa sih yang membuat kita melukai diri kita, apa sih yang membuat kita tuh merusak diri kita Bu gitu. Mereka tuh ya seperti itulah Bu, mereka hanya mengatakan nggak boleh tanpa mereka mengerti dengan posisi kita Bu. Nah, tadi kita kan udah melukai diri ini udah sangat lama ya, dari SMA ya. Berarti pernah juga kejadian kita tidak dianggap oleh teman kita. Boleh kita ceritain bagaimana kejadian itu? Dulu Bu, pas di pondok kita punya satu teman akrab Bu. Di situ tuh kami kemana-mana bareng, sampai kami bahkan kami dianggap kembar Bu. Tapi pada masanya dia pindah tempat sekolah Bu. Di sana kita merasa sendiri. Itulah mulanya kita merasa kita tidak pernah cukup untuk orang lain Bu. Ada dan tidak adanya kita bagi teman yang baru itu bukan satu hal yang istimewa bagi mereka Bu. Ada biasa aja, nggak ada biasa aja. Itu yang buat kita sakit, merasa kita tidak pernah cukup untuk semua orang Bu. Sampai sekarang ternyata kejadian itu terulang lagi Bu. Sampai saat ini kita masih melukai diri? Masih Bu. Coba kita pikirkan dulu mengapa kita sampai menyakitkan diri itu gitu. Apakah kan ada tuh jalannya, ada solusinya. Coba kita pikirkan bagaimana solusinya. Yang ke positif coba kita pikirkan dulu. Biasanya bagaimana kalau kita kalau kita lagi stres bisa kita makan coklat atau bagaimana gitu, makan kesukaan kita, atau pergi ke tempat sesuatu yang yang kita sukai gitu. Apakah pernah terpikir begitu untuk kita? Dulu pas masih SMA Bu, kita pernah ada konflik dengan teman. Hal yang terpikir oleh kita tuh kabur Bu. Kita pergi ke tempat yang sunyi. Di sana kita nangis Bu, nangis sejadi-jadinya Bu. Di sana kita luapkan apa yang kita rasakan, tapi kembali lagi Bu, karena banyak tangis kepala kita sakit dan sesak Bu gitu. Itu sampai kita menemukan cara sayatan itu yang bisa membuat pikiran kita tidak memikirkan hal-hal yang harus kita pikirkan,
hati kita mulai lega tuh karena sayatan, karena perih yang terasakan tuh hilang Bu gitu. Di sampai sekarang kita belum menemukan cara untuk berhenti dari hal yang terlakuin ini Bu itu. Coba kita lakukan dulu kan tadi untuk biar kita tuh tidak melukai diri kita gitu. Coba kita pergi ke suatu tempat yang bikin kita senang. Dari situ kan kita bisa kayak meluapkan semua emosi kita kan. Kalau kita tidak sanggup untuk menangis, coba pergi ke suatu tempat yang luas, kita berteriak. Apakah pernah kita kayak gitu? Belum Bu. Karena di pondok kan rame Bu, dan untuk keluarganya kan juga terbatas, jadi belum pernah. Di sini pun kita juga baru, dan untuk tempat-tempat yang sunyi, untuk tempat-tempat yang sepi, untuk kita meluapkan rasa sakit kita seperti itu memang belum pernah kita lakukan Bu. Boleh sekarang kita berpikir dulu secara positif dulu, bagaimana kita kalau lagi tidak ada teman gitu, mungkin kita bisa mengerjakan yang kita suka gitu, kayak pergi ke suatu tempat yang sepi atau yang bikin kita tenang gitu kan. Nah coba kita terapkan itu gitu. Mungkin bisa juga dengan makan makanan yang kita suka. Apakah itu pernah? Tidak Bu, karena setiap rasa sakit yang terasakan pasti kita mengobati dengan sayatan atau dengan makanan pedas Bu gitu, atau dengan mie, karena kita mempunyai sakit asam lambung Bu. Biarlah kita memikirkan bagaimana cara hilangnya sakit di perut kita, daripada kita merasakan sesak di dada Bu gitu, merasakan stres, kepala kita sakitnya nggak bisa hilang. Biarlah kita memikirkan bagaimana sih sembuh dari sakit asam lambung Bu gitu. Dia untuk mencoba hal baru seperti makan coklat atau yang lain itu belum pernah Bu. Coba kita pikirkan dulu apa akibat yang kita lakukan jika kita sering menyayat diri. Apa yang akan terjadi jika kita selalu melakukan itu gitu. Bagaimana dengan orang tua kita, bagaimana dengan keluarga kita gitu. Coba kita pikirkan ya, hal tersebut gitu. Coba dipikirkan bagaimana. Boleh diungkapkan, mungkin orang tua saya kayak gini Bu jadinya kalau melihat saya kayak gini gitu. Mungkin jika orang tua tak tahu Bu, mungkin mereka memang sangat sedih Bu, mungkin kecewa juga, mereka mungkin gagal, berpikir gagal untuk mendidik kita, berpikir gagal karena telah percaya dengan cerita ta yang karangan ta yang mengatakan kita baik-baik saja Bu gitu. Tapi kita jujur ingin rasanya kita berhenti dari perbuatan yang kita lakukan untuk menenangkan diri ini Bu gitu. Tapi sampai sekarang kita belum pernah menemukan cara yang lebih baik, cara yang membuat kita lebih tenang daripada hal yang terlaku sekarang Bu. Oke, coba ya kita sampaikan ke orang tua atau teman terdekat kita deh, kalau kita tuh pengen kayak giniin loh gitu. Nah coba kita berpikir kayak gitu. Mungkin untuk bercerita ke teman Bu itu, untuk mengatakan kalau Tani sebenarnya cemburu untuk ini tuh, itu sama sekali tidak pernah terpikir sama Tabo, karena kita juga nggak mau mereka nantinya berteman sama kita tuh karena kasihan gitu Bu. Oh ya nanti temanlah sama Sintani, kalau nggak nanti dia luka diri, kalau nggak nanti dia stres gitu Bu. Kita ingin pertemanan tuh mang tulus gitu, karena apa adanya aja Bu gitu. Jadi untuk bercerita sama teman tuh sampai sekarang kita ragu sekali Bu. Oke, mungkin boleh dicoba dari sekarang untuk kita mulai sedikit-sedikit bercerita, tidak usah dengan luka
luka yang kita rasakan sekarang gitu, kayak oh kalau kayak gini tolong ya diajak gitu, atau disampaikan, atau di kayak kemanain gitu. Nanti dari situ kan teman-teman kita tahu nih kita bagaimana. Terkadang kan teman-teman kita nih nggak tahu loh kita tuh apa yang kita rasakan tuh kan teman-teman tuh kan nggak tahu kan. Jadi mungkin boleh dari awal tuh kita sampaikan terlebih dahulu bagaimananya gitu. Nah tadi kita kan juga menyampaikan kalau kita sering melukai diri nih. Menurut kita nih selanjutnya bagaimana kita akan mengatasi hal tersebut gitu. Kalau untuk sekarang jujur Bu, kita belum tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya untuk kita menenangkan diri gitu, karena rasanya sulit sekali untuk keluar dari hal tersebut Bu. Berarti ini mungkin kita boleh melakukan hal yang kita suka. Misalnya apa yang kita suka sekarang gitu. Untuk sekarang tuh mungkin di kos lebih menyibukkan diri untuk memasak atau menyibukkan diri dengan organisasi, dengan ikut ini, dengan ikut itu Bu. Kadang dengan sharingnya kita berbaur sama orang, kita lupa dengan rasa yang akan kita kembangkan gitu Bu, rasa yang ingin kita utarakan Bu. Baik. Nah apalagi nih kayak makanan kesukaan kita, apakah ada gitu? Ini Bu, Boleh yang lain atau yang manis-manis gitu kan, itu kan bisa juga menyembuhkan kita, atau pergi makan es krim gitu. bisa. Oke. Ada komitmen yang kita sampaikan kepada ibu agar kedepannya tuh kita lebih baik dari hari ini atau hari-hari sebelumnya gitu. Boleh disampaikan apa komitmen dari kita? Dari arahan ibu tadi itu sedikit tenang rasanya Bu itu. Mungkin nantinya kita akan mencoba saran-saran dari ibu, mungkin dari perginya ke tempat keramaian untuk menyibukkan diri dalam organisasi mungkin Bu, untuk ikut kepanitiaan yang ada gitu, sehingga rasa yang terpikirkan merasa tidak cukup untuk orang lain itu habis gitu Bu itu. Mungkin juga nantinya untuk mencoba menu yang lain, mungkin coklat Bu itu, atau es krim yang mana nanti tidak akan membangkitkan asam lambung kita gitu Bu. Kapan nih bisa ibu tunggu perubahannya kita rasakan? Kita tidak melakukan diri kita lagi, atau kita akan pergi ke suatu tempat gitu, kapan ibu akan mendapatkan hasilnya gitu? Untuk itu Bu, mungkin nanti kita akan menghubungi ibu lagi gitu, ketika proses kita dalam hal ini sudah berhasil Bu gitu. Karena untuk sekarang mungkin masih sulit bagi kita untuk keluar dari segala yang telah terbuat sekarang Bu gitu. Oke, nanti kapan pastinya ibu akan menunggu kabar gembira dari kita dalam bulan ini atau bulan besok? Untuk prosesnya mungkin akan sering kita kabari sama ibu, mungkin akan sering kita ceritakan, tapi untuk keberhasilannya itu mungkin tidak bisa dengan hitungan hari ini Bu gitu. Oke, nanti ibu tunggu kabar gembiranya dari kita. Nanti kita boleh bercerita, misalnya kita ada gangguan ingin melaksanakan itu gitu, kita boleh langsung menelpon ibu atau ngechat ibu gitu. Jadi ibu 24 jam untuk kita terbuka gitu, kita boleh menyampaikan hal-hal yang kita rasakan gitu. Mungkin itu, jangan lupa untuk menghubungi ibu ya kita, jangan sampai kejadian ini terulang kembali gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih juga Bu, Iya. karena dari Bu udah mau mendengarkan kisah Peti kita ini, dan juga udah mendengarkan gitu, dan saran-saran dari Ibu pun terima kasih Bu. Oke, terima kasih juga untuk Ita sudah sangat-sangat terbuka kepada ibu gitu. Insya Allah apa yang kita ceritain
tidak bakal diketahui orang lain. Ibu akan menyimpan itu sendiri. Ibu tunggu perubahan dari Ita, bagaimananya. Jangan sampai hal tersebut terulang kembali. Oke. Terima kasih Bu. Iya. Oke. Terima kasih. Oke.